Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita belajar tentang IPAS bab 1 harmoni dalam ekosistem. Topik A, memakan dan dimakan. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus update video pembelajaran dari Bu Guru. Oke anak-anak, langsung saja ya kita simak video pembelajaran berikut ini. Kita berada di topik A ya, memakan dan dimakan. Di sini ada beberapa pertanyaan esensial nih yang nanti bisa kalian jawab ya. Bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan lainnya? Bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi, dan bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem? Di sini ada percakapan. Mari kita baca dulu ya percakapan berikut ini. Lihat, belalang ini mau dimakan laba-laba. Akan aku selamatkan dia. Lalu, bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu, laba-laba jadi kelaparan. Nah, semua makhluk hidup itu membutuhkan energi untuk tetap hidup ya. Oleh karena itu anak-anak, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan-bahan makanan yang ada di alam ya. Lalu bagaimana dengan hewan dan tumbuhan anak-anak? Bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi? Nah anak-anak, jalur makan dan dimakan antar makhluk hidup bisa digambarkan dalam bentuk rantai makanan ya anak-anak. Nah, selain alur rantai makanan juga menggambarkan terjadinya perpindahan energi dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya saat dimakan. Nah, pada rantai makanan, jalur dimulai dari peran yang disebut dengan produsen. Ini sebagai produsen, tumbuhan itu produsen ya. Nah, tumbuhan disebut produsen karena dapat memproduksi makanannya sendiri melalui reaksi fotosintesis. Untuk melakukan ini, tumbuhan itu membutuhkan apa? Membutuhkan cahaya matahari ya anak-anak. Dari matahari, membutuhkan energi cahaya dari matahari. Nah, hewan dan manusia itu disebut dengan konsumen ya. Hewan-hewan, manusia itu disebut dengan konsumen. Karena apa? Mereka mengkonsumsi makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan energi. Nah, pada rantai makanan, konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan ya anak-anak. Nah, di sini ada konsumen 1 dan ada lagi konsumen 2, ada lagi konsumen 3 ya. Konsumen 1 ini merupakan kelompok hewan yang memakan tumbuhan. Nah, kelompok konsumen 1 ini kelompok hewan yang memakan tumbuhan langsung, ini namanya konsumen 1 ya. Nah, jenis hewannya yang tergolong dalam konsumen 1 ini hewan herbivora, pemakan tumbuhan, atau hewan omnivora. Omnivora pemakan segala ya. Ayam juga bisa masuk konsumen 1 ya. Kemudian ini ada lagi, di sini ada apa? Hewan konsumen 1 ada kelinci, bisa ayam begitu ya, yang bisa langsung makan tumbuhannya, itu namanya konsumen 1. Lalu nih ke konsumen 2. Konsumen 2 ini kelompok hewan yang memakan konsumen 1 ya. Nah, hewan pada kelompok ini contohnya hewan karnivora atau omnivora juga bisa. Karnivora contohnya ada elang. Elang bisa langsung makan kelinci ya. Terus elang makan ular juga bisa gitu ya. Berarti ini termasuk konsumen 2. Begitu. Nah, contoh lagi yaitu konsumen tingkat 3, merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Jadi kalau setelah elang ada lagi hewan lagi pengurai ya, itu berarti beda lagi ya. Nanti kalau di sini ada konsumen 2, terus ada lagi konsumen 3, setelah konsumen 2 nanti ada yang makan lagi gitu, itu namanya konsumen tingkat ketiga. Nah, sama dengan sebelumnya ya, hewan ini termasuk kelompok hewan karnivora atau omnivora juga. Nah, anak-anak, selain produsen dan konsumen, ada peran lain yang sangat penting ya, yaitu dekomposer. Nah, jamur
bakteri. Nah, di sini ada jamur ya, jamur, terus ada bakteri, lalu cacing tanah. Ini merupakan contoh dekomposer alami ya. Nah, dekomposer itu menguraikan senyawa organik, contohnya bangkai, daun busuk, bangkai ya, bangkai, daun busuk, terus ada lagi pokoknya tanaman-tanaman yang atau daun-daun yang sudah membusuk itu loh ya, itu bisa menjadi senyawa organik ya, menjadi nutrisi yang tersimpan dalam tanah. Kemudian nutrisi ini akan dipakai lagi oleh tumbuhan untuk tumbuh. Nah, dekomposer mendaur ulang anak-anak energi sehingga rantai makanan tidak bersifat linier, namun merupakan sebuah siklus. Nah, di sini ada cahaya matahari. Kemudian di sini ada rumput ya, rumput menghasilkan makanan dari fotosintesis produsen ya. Terus di sini kemudian dimakan belalang ya. Terus tikus makan belalang, kemudian ular makan tikus, lalu kemudian elang ya, elang makan ular ya. Tadi sini tikus makan belalang, ular makan tikus, kemudian di sini elang makan ular, lalu di sini saat elang mati, jamur itu mengurai bangkai elang itu dan mengubahnya menjadi nutrisi anak-anak. Nah, nutrisi dalam tanah ini nanti matahari dan air membuat rumput tumbuh jadi tambah subur gitu ya. Jadi seperti daur rantai makanan. Nah, jadi bisa berantai gitu ya, seperti ini anak-anak. Nah, rantai makanan, proses makhluk hidup mendapatkan energi pada suatu ekosistem. Anak-anak diskusikan ya. Nah, di sini ada, cobalah tulis hubungan yang kalian temukan menjadi sebuah rantai makanan. Nanti 1 itu apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Misalnya di sini rumput, 2 apa, rumput dimakan apa. Misalnya kelinci, contohnya kelinci dimakan apa gitu ya, terus dimakan apa lagi tuh gitu ya. Nah, Bu Guru akan membuatnya seperti ini. Kita bahas dulu nih, membuat rantai makanan ya. Di sini sekarang mari kita bermain peran ya Nana. Kalian secara berkelompok boleh memilih hewan atau tumbuhan apapun. Nah ya, dengan syarat hewan dan tumbuhan yang kalian pilih harus bisa memiliki hubungan seperti bagan yang tadi. Artinya harus bisa dimakan atau memakan pilihan teman kalian. Nah, yang kedua, nanti makhluk hidup yang ditempatkan pada nomor 1 tidak memakan dari makhluk hidup yang lainnya. Makhluk hidup nomor 1 tentu saja nanti tumbuhan. Nah, makhluk hidup apa yang berada pada nomor 1 anak-anak? Nah, nomor 1 yang cocok apa di sini? Iya, yang di sini itu seharusnya tumbuhan. Nah, bagaimana cara makhluk hidup pada nomor 1 mendapatkan makanan? Tumbuhan itu mendapatkan makanan dengan fotosintesis ya. Termasuk dalam kelompok hewan pemakan apa yang bisa ada di nomor 1? Iya, herbivora atau omnivora juga bisa. Termasuk dalam kelompok hewan pemakan apa yang bisa ada di nomor 2 dan 3? Di nomor 2 dan 3 nanti karnivora atau omnivora. Nah, begitu ya anak-anak. Siapa yang berperan sebagai produsen? Siapa? Ya, tumbuhan itu ya, tumbuhan, rumput misalnya seperti itu. Siapa yang berperan sebagai konsumen tingkat 1? Misalnya nih, kalau kamu tingkat 1 misalnya belalang. Belalang dimakan apa? Misalnya ada apa lagi? Ayam. Kemudian yang ketiga apa? Ayam dimakan ular misalnya seperti itu ya. Gitu ya. Jadi misalnya yang 1 ini tadi apa? Belalang, 2-nya ayam, 3-nya apa? Ular, seperti itu. Beri tanda pada bagan yang kalian buat. Oke, mudah ya anak-anak. Nah, di sini rantai makanan. Dalam sebuah ekosistem anak-anak, makhluk hidup bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Nah, sumber energi berarti sumber makanan ya. Nah, coba anak-anak, di sini ada tumbuhan. Tumbuhan itu disebut produsen ya, menggunakan energi cahaya matahari untuk fotosintesis. Nah, proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri anak-anak. Nah, oleh karena itu anak-anak, tumbuhan ini disebut dengan produsen. Lalu nih,
tumbuhan ini ya, rumput dimakan oleh kelinci. Nah, kelinci ini memakan tumbuhan, berarti kelinci ini disebut konsumen satu. Lagi, elang ini hewan pemangsa atau predator. Nah, elang ini pada gambar ini memakan kelinci. Nah, untuk mendapatkan energi ya, di sini berarti elang itu konsumen tingkat 2 karena makan konsumen tingkat 1. Berarti elang ini konsumen tingkat 2. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, pada gambar ini anak-anak, itu merupakan contoh yang menunjukkan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup ya. Sederhananya, agar kita bisa menggambarkan hubungan ini dalam bentuk rantai makanan, seperti contohnya rumput dimakan kelinci, lalu dimakan elang. Diberi tanda panah saja, rumput, tanda panah kelinci, tanda panah elang. Begitu ya. Tanda panah itu maksudnya apa? Tanda panah itu maksudnya adalah apa? Dimakan gitu ya. Rumput dimakan kelinci, kemudian kelinci dimakan elang, begitu. Nah, konsumen paling akhir bisa disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Nah, bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Biasanya hewan yang ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Umumnya mereka itu akan mati karena waktu bertarung dengan predator lainnya saat berburu makanan atau diburu oleh manusia. Contohnya elang nih ya. Lalu bagaimana dengan elang? Siapa yang memakannya? Nah, ini nanti akan lama-kelamaan pasti elang ini akan mati ya anak-anak. Kemudian bisa saja diburu oleh predator lain atau diburu oleh manusia. Nanti kalau misalnya ini bangkainya membusuk, bisa diuraikan oleh tadi ya pengurai, bisa cacing seperti itu ya. Nah, itu nanti bisa apa? Membuat menyuburkan tanah sehingga nanti tanahnya jadi subur, lalu bisa dimanfaatkan oleh rumput-rumput. Lah, kemudian rumput itu dimakan oleh hewan konsumen seperti itu ya. Nah, ketika makhluk hidup mati anak-anak, makhluk hidup mati bangkainya akan membusuk ya. Nah, dan diuraikan oleh dekomposer. Ini loh dekomposernya, contohnya jamur, bakteri jamur kayak gini ya. Nah, bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Hasil penguraian ini bercampur dengan tanah ya, membentuk humus ya. Tanah yang mengandung humus sangat dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Nah, keberadaan dekomposer ini membantu mendaur ulang proses rantai makanan agar kembali ke tumbuhan. Nah, dengan adanya dekomposer ini ya, proses makan dan dimakan dalam ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Nah, di sini kosakata baru anak-anak. Produsen tadi kan tumbuhan ya, tumbuhan itu berarti penghasil makanan. Produsen artinya penghasil makanan. Konsumen itu makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya ya. Itu contohnya konsumen memakan makan tumbuhan kan bisa, berarti bisa memakan lagi hewan-hewan lain gitu ya. Makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Kalau predator, hewan yang hidupnya dari memangsa hewan lain. Kalau rantai makanan, proses transfer energi makanan pada suatu ekosistem. Nah, kemudian dekomposer organisme atau makhluk hidup pengurai sisa-sisa bangkai hewan, tumbuhan, dan bangkai makhluk hidup lainnya. Kalau humus, bahan organik yang memiliki banyak unsur hara atau nutrisi untuk tumbuhan. Nah, di sini ada pertanyaan ya, mari refleksikan. Mari kita jawab pertanyaan berikut ini ya anak-anak. Mana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Jawabannya, pada tumbuhan melalui fotosintesis, pada manusia dan hewan dengan memakan makhluk hidup lainnya. Lalu bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan lainnya? Nah, menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Elaborasikan ya anak-anak juga dengan pengetahuan anak-anak mengenai simbiosis di ekosistem. Lalu bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem? Nah,
tanaman menjadi sumber energi bagi hewan ya anak-anak. Nanti anak-anak juga bisa mengelaborasi pengetahuan kalian mengenai penyebaran biji, nutrisi tambahan dari kotoran hewan, dan hasil dekomposisi bangkainya untuk melihat hubungan yang dua arah. Kemudian apa itu rantai makanan? Nah, hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem. Nah, rantai makanan menggambarkan perpindahan energi yang terjadi di sebuah ekosistem. Apa saja peran makhluk hidup dalam rantai makanan? Nah, produsen itu sebagai penghasil makanan ya, konsumen yang memakan makhluk hidup lainnya, dekomposer sebagai pengurai bangkai atau sisa makhluk hidup menjadi nutrisi untuk tanah. Menurut kalian ada di mana posisi manusia dalam rantai makanan? Nah, posisi manusia itu sebagai konsumen ya, bisa konsumen 1, 2, atau 3, bergantung pada panjangnya rantai makanan. Nah, anak-anak nanti juga diajak oleh Bapak Ibu guru kalian untuk bersama-sama memikirkan skema di mana manusia menjadi konsumen yang berbeda-beda tingkatnya. Yuk anak-anak mencoba menggambar rantai makanan ya. Nanti anak-anak menggambar tumbuhan dan hewan, sertakan juga matahari, lalu sertakan dekomposer ya. Nah, nanti juga diberi label anak-anak ya, produsen, konsumen 1, dekomposer yang mana, begitu ya. Lalu nanti anak-anak mempresentasikan gambar rantai makanan yang sudah kalian buat tadi ya. Nah, anak-anak yuk kita belajar lebih lanjut contoh berbagai rantai makanan ya. Nah, kira-kira di mana letak hewan omnivora pada rantai makanan? Karena mereka bisa memakan tumbuhan dan hewan juga ya. Hewan omnivora bisa menjadi konsumen 1, 2, atau 3 ya. Contohnya monyet. Monyet ini bisa memakan buah, juga serangga yang bersarang di pohon. Bisakah kalian membuat rantai makanan dari gambar ini anak-anak? Di sini ada rayap nih. Nah, ini ada monyet, ada rayap. Coba kalian buat rantai makanannya bagaimana? Nah, bagaimana dengan ekosistem laut anak-anak? Siapa yang berperan sebagai produsen? Tentu tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalam laut ya. Nah, pada ekosistem laut, tokoh utamanya ternyata tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita loh. Namanya fitoplankton dan jumlahnya sangat banyak di laut. Ada rumput laut dan lamun juga termasuk produsen di ekosistem pantai. Nah, karena butuh sinar matahari untuk fotosintesis, maka ekosistem ini hidup di permukaan air laut. Organisme ini menjadi sumber makanan bagi banyak hewan di laut. Di sini contohnya fitoplankton ya. Fitoplankton kayak gini gambarnya untuk lebih jelas. Nah, ini zooplankton, lebih jelasnya gambarnya seperti ini ya. Lalu di sini ada hewan-hewan kecil yang ada di laut. Contohnya gambarnya kayak gini. Lalu burung pelikan seperti ini. Ini burungnya sedang makan ikan loh anak-anak. Nuh kan, fitoplankton dimakan oleh zooplankton, kemudian dimakan hewan-hewan yang kecil yang ada di dalam laut, kemudian dimakan burung pelikan. Ini adalah contoh rantai makanan di ekosistem laut ya. Nah, sekarang di sini contoh pohon akasia dimakan oleh gajah. Ini rantai makanan yang sederhana, yaitu pohon akasia dimakan oleh gajah. Nah, rantai makanan tidak selalu memiliki urutan atau proses yang panjang ya. Ukuran gajah dewasa yang besar membuatnya tidak memiliki predator alami anak-anak. Gajah makan beraneka macam tumbuhan. Di padang rumput Afrika, gajah suka makan rumput dan pohon akasia anak-anak. Nah, ini ya. Kemudian, tanaman yang sudah busuk anak-anak merupakan sumber makanan bagi cacing tanah ya. Nah, oleh karena itu, cacing tanah ini juga berperan sebagai dekomposer. Pada cacing tanah, rantai makanan bisa terjadi sebagai berikut. Di sini ada daun mati, kemudian daun mati dimakan oleh cacing tanah, lalu cacing tanah ini dimakan oleh burung. Ini adalah rantai makanan yang pendek ya. Ada daun mati, cacing tanah, dan dimakan oleh burung. Daun mati dimakan cacing tanah, lalu dimakan oleh burung.
Nah, di sini ada kosakata baru ya. Lamun. Lamun itu apa? Lamun itu tumbuhan yang hidup di laut dangkal. Nah, di sini contohnya tumbuhan yang hidup di laut dangkal. Kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Kalau kita menyelam baru bisa ya. Lalu ada organisme. Segala jenis makhluk hidup itu namanya organisme ya. Kalau zooplankton itu hewan berukuran kecil yang ada di laut anak-anak. Nah, kalau ini namanya apa? Nah, kalau ini fitoplankton anak-anak. Fitoplankton itu tumbuhan air yang dengan ukuran kecil yang hidup melayang-layang di dalam air. Nah, ini ya, ini fitoplankton. Kemudian kalau ini zooplankton, gitu ya anak-anak, bisa membedakan. Nah, ini ya, di sini ada fitoplankton dan ini zooplankton. Ini lebih jelasnya fitoplankton, ini zooplankton. Bisa ya membedakannya ya. Nah, alhamdulillah anak-anak, video pembelajaran dari Bu Guru sudah selesai. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus update video pembelajaran dari Bu Guru. Terima kasih.